Undang saya pesulap merah. Kita bongkar semua. Yuk kita kerjasama. Baru-baru ini, perseteruan antara Gus Samsudin vs Pesulap Merah menuai kontroversi dan viral di berbagai media sosial. Namun ada hal yang sangat mengejutkan, di balik perselisihan kedua YouTuber tersebut. Kini Padepokan Gus Samsudin Blitar, ditutup sementara waktu oleh aparat keamanan, merujuk hasil mediasi bersama. Awal mula perselisihan, Pesulap Merah vs Gus Samsudin. Tak lain adalah perihal konten, yang mana menurut pendapat Pesulap Merah, konten yang diproduksi Gus Samsudin. Seperti grebek dukun dan pengobatannya, yang kelapa isi paku, keris petir, batu getar, dan lain sebagainya, hanya settingan dan trik sulap semata. Sebelum Pesulap Merah membongkar konten Gus Samsudin, jauh-jauh hari pimpinan Padepokan, Cakra Lodaya Nusantara, yang dipimpin Gus Nur Syamsun, atau sapaan akrabnya GNS. Beliau secara terbuka mengkritik Gus Samsudin. Dalam hal konten grebek dukun, hingga pengobatannya, menurutnya hanya settingan dan trik semata. Dikutip dari laman YouTube Gus Nur Syamsun, beliau mengungkapkan bahwa saya sangat prihatin sekali, memanfaatkan pasien-pasiennya, tamu-tamunya, dan itu tidak satu. Terus di situ juga, ada mantan pasiennya datang ke saya. Nangis-nangis, ada yang sampai keluar 60 juta, tuturnya. Tak hanya itu GNS pun menghimbau, bagi yang merasa korban, praktisi spiritual yang berasal dari Blitar, untuk segera merapat ke GNS, imbuhnya. Sementara, menurut pendapat Gus Samsudin, dalam video yang beredar, beliau tidak pernah memasang tarif, alias gratis. Apakah yang nggak punya uang nggak boleh masuk? Boleh masuk. Apakah nanti rukyahnya pakai uang? Enggak. Konsultasinya pakai uang? Enggak. Apakah pulang nanti harus ngasih uang? Enggak. Tidak ada yang memberatkan di sini. Karena kita memang niatnya itu untuk membantu. Makanya kalau ada orang yang bilang ke sini harus bawa uang 5 juta itu bohong. Di sini datang daftar gratis, rukyah gratis, terapi gratis, nanti konsultasi ke sini gratis, pulang ya gratis. Hal itu pun dibantah GNS, bilang kalau di YouTube gratis pengobatannya. Iya kalau di YouTube, tapi setelah ketemu, nanti ketemu adminnya dirayu-rayu, harus keluar infak sekian. Pengobatan trik dibangga-banggakan, imbuhnya. Di sisi lain, GNS pun bersiap kolaborasi dengan Pesulap Merah, mungkin selama ini spiritual, pada takut dengan Pesulap Merah. Saya gak ada yang saya takuti. Mau kolab apa hayo? Undang saya Pesulap Merah, kita bongkar semua, yuk kita kerjasama. Biar masyarakat sadar, biar masyarakat tahu. Tapi ingat ilmu asli masih ada, ungkapnya. Kita doakan saja, semoga masalah yang dihadapi Gus Samsudin, segera selesai dan mendapatkan titik terangnya. Jadi, saya prihatin sekali memanfaatkan pasien-pasiennya, tamu-tamunya, dan itu tidak cuma satu, sahabat-sahabat. Terus di situ juga ada 8 mantan pasiennya datang ke saya, nangis-nangis, cerita, bla 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 bla. Ada yang sampai keluar 60 juta. Saya dapat tamu dari Jakarta. Dia cerita banyak lebar, panjang kali lebar, bahwa dari Jakarta ke Blitar itu naik konvoy banyak rombongan gitu kan, dan rombongan ini semua niatnya berobat, dan di situ ada yang ditarikin minta mahar 60 juta. Nah, cuman di sini saya masih mengumpulkan data-datanya. Bagi yang merasa pernah menjadi korban dari seorang praktisi atau spiritual yang berasal dari Blitar, melakukan pengobatan, yang dimintai biaya 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 7 juta, 8 juta, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta. Silakan merapat ke saya. Silakan merapat ke saya dan bantu pemerintah untuk menegakkan hukum. Syariat harus disuarakan. Hukum syariat, hukum dalam agama harus ditegakkan. Hukum negara konstitusi nasional Republik Indonesia KUHP harus ditegakkan, harus disuarakan. Di Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Yang kebal hukum hanya satu, orang jujur. Jadi bagi yang pernah merasa menjadi korban dari praktisi pengobatan trik, pengobatan bermahar sekian juta, keluar keris, keluar paku, keluar beling, keluar ini itu, silahkan datang ke saya, buat laporan, maka saya akan membantu dan saya akan
mendampingi sampai ke Mahkamah Agung. Ya, saya sudah koordinasi kepada beberapa jenderal, saya sudah telepon, ya, saya juga sudah telepon sama beberapa pemerintah juga. Dan di situ alhamdulillah semua mendukung saya. Dan sekarang tinggal masyarakat mau nggak? Yuk tegakkan hukum supaya tidak ada korban lagi. Kalau kita mau menebang pohon, kita harus sampai akar-akarnya. Mengaku ustadz, mengaku gus, tapi menipu, goblok. Kalau cuma sorban kayak gini, beli di pasar banyak. Kalau cuma pinter baca Al-Fatihah, anak kecil bisa. Apa orang bisa membaca Al-Fatihah terus bisa dipanggil gus? Enggak. Nasab kiai nggak punya, dipanggil gus. Musuh saya sebenarnya bukan dukun santet, sahabat-sahabat. Musuh saya yang sebenarnya adalah orang yang merasa Islam, orang yang merasa ustadz, orang yang merasa kiai, orang yang merasa gus, orang yang merasa spiritual, tapi memeras masyarakat, menipu masyarakat. Sudah tahu masyarakatnya sakit, harusnya didoakan, dibantu doa, bukan dimintai duit. Kok tekok, blok goblok, otak-otak miskin ya. Kasihan masyarakat, ngaku-ngakunya mengabdi masyarakat, bilang kalau di YouTube gratis pengobatannya. Iya kalau di YouTube, tapi setelah ketemu nanti perbincangan sama santrinya, sama pengurusnya, sama asistennya, sama adminnya, dirayu-rayu harus keluar infak sekian. Garam harganya 200.000 ya untuk infak. Orang infak kok dipaksa. Tasbih harganya 2.500.000. Tasbih kayu jati dijual, masyarakat ditipu. Memperdaya para wanita-wanita cantik, mentang-mentang terkenal. Terkenal kalian itu hanya sebentar. Nggak lama kalian akan meringkus di penjara. Tunggu saatnya itu. Ucapan saya akan terbukti, akan mendekam di penjara. Tunggu saya itu, saya nggak main-main. Ini jejak digital. Ucapan saya akan menjadi jejak digital. Kalian semua youtuber yang kontennya settingan, saya dukung. Daripada kalian memeras masyarakat, menipu masyarakat, ya. Yang saya benci adalah menipu masyarakat, memeras masyarakat. Pengobatan trik dibangga-banggakan. GNS wani gak collab sama pesulap merah? Berani? Mau collab apa sama pesulap merah? Saya sudah pernah telepon sama yang namanya channelnya itu Asgar Blade, namanya Ustadz Khoir dari Palembang, yang pernah collab sama si Sapulidi. Saya pernah bilang kalau misalkan pesulap merah pengen collab sama saya, silahkan. Collab apa? Collab gerbek dukun. Ayo collab gerbek dukun. Mau ngedobol, ayo ngedobol bareng. Tapi saya nggak mau diajak menipu masyarakat. Ya, saya nggak mau. Mau apa collab apa? Yang diserang mental. Nggak ada diserang mental. Yang mengatasnamakan ilmu laduni. Apa itu? Nggak terima. Ayo pembuktian. Siapa yang punya perguruan kalau diserang kaku, nanti kalau disentuh gini langsung pingsan, blek. Terus disentuh gini bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, gini sadar orangnya. Dobol itu. Apalagi mengatasnamakan Sunan Kalijaga. Saya tidak terima. Saya orang Demak. Saya tidak terima mengatasnamakan Sunan Kalijaga hanya untuk bekerja, untuk menipu masyarakat. Itu hanya sugesti semua itu. Saya bisa mengajari kalian. Ya, saya bisa ngajari kalian kayak gitu. Mudah itu, siapapun bisa. Apakah ada puasa? Nggak ada puasa. Apakah ada tirakat? Nggak ada tirakat. Itu hanya latihan saja. Ilmu laduni bukan seperti itu. Ilmu laduni itu ilmu yang tidak belajar tiba-tiba bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kitab kuning, ya. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari, itu ilmu laduni. Seperti Syekhona Khalil Bangkalan Madura, itu ilmu laduni beliau. Seperti Syekh Abdul Qadir, itu ilmu laduni. Nah, tuh, beliau-beliau ulama-ulama inilah yang pernah
kejatuhan ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan sama Allah, yang tiba-tiba bisa membaca Al-Quran, yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran, yang tiba-tiba bisa menghafal Al-Quran, yang tadinya tidak pernah menghafal Al-Quran, tiba-tiba hafal Al-Quran menjadi hafid. Itu baru ilmu laduni, bukan ilmu laduni nyerang terus kaku, bukan itu. Ini kebenaran harus disuarakan. Tadi yang komentar saya harus collab sama pesulap merah, berani nggak? Berani, saya berani. Mungkin selama ini spiritual pada takut dengan pesulap merah. Saya nggak ada yang saya takuti. Mau collab apa? Ayo, undang saya pesulap merah. Kita bongkar semua. Yuk kita kerjasama. Biar masyarakat sadar, biar masyarakat tahu. Tapi ingat, ilmu asli tetap masih ada. Jangan sedikit-sedikit yang dikatakan settingan, trik dan sebagainya. Ilmu asli tetap masih ada. Tapi 1001 orang yang punya. Dan itu tidak mungkin dipamer-pamerkan.